ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أيها الإخوة، ketika ada kalimat bahwa ada sesuatu yang hilang dari kaum muslimin, yang mestinya memilikinya tetapi hilang. Apa kira-kira? Salat? Tidak. Masih banyak jutaan kaum muslimin yang salat. Puasa? Tidak. Masih banyak jutaan kaum muslimin yang berpuasa. Pakai jilbab? Jutaan. Haji, umrah? Jutaan. Apa kira-kira? Tentu banyak. Yang akan kita bahas adalah salah satunya. Apa? Keyakinan. Keyakinan. Antum tahu kayak apa keyakinan Abu Bakar? Antum tahu kayak apa keyakinan Umar, Utsman, Ali, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya, para sahabat yang dijamin masuk surga. Seluruh sahabat secara umum dijamin masuk surga. Itu menonjol apanya? Salatnya saya kira enggak jauh beda. Antum kira Abu Bakar, Umar salat subuh berapa rakaat? 2. Antum kira Abu Bakar, Umar puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Abu Bakar, Umar qiyamul lail berapa? Sama dengan Nabi, enggak pernah lebih dari 11. Kalau lagi safar, salat zuhur, asar, Abu Bakar, Umar dan para sahabat berapa? 2. Ya, enggak jauh beda. Apa yang beda? Keyakinan. Oleh karena itu sebagian tabi'in yang penasaran kayak apa Abu Bakar dan Umar. Ini tabi'in tobaqat kedua atau ketiga. Tabi'in tobaqat pertama barangkali ketemu, walaupun masih kecil sekali ya. Tabi'in tobaqat kedua, kan tabi'in ada 3 tobaqat, atba'ut tabi'in ada 3 tobaqat, yang tidak pernah bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Mungkin seperti Hasan Basri misalnya, atau Atha bin Abi Rabbah misalnya, atau Tawus, itu bertanya kepada Ibnu Umar, Abu Hurairah dan lain-lain, bagaimana keadaan Abu Bakar sampai namanya diabadikan dalam Al-Quran, bagaimana keadaan Umar sampai Nabi bilang kalau ada Nabi lagi setelah aku, Umar yang akan jadi Nabi. Kayak apa orangnya, kayak apa sholatnya, kayak apa puasanya, nggak pernah tertawa, selalu menangis. Dijawab oleh Ibnu Umar, tidak. Sholat seperti sholat kita, puasa seperti puasa kita, secara dohir ya. Tertawa ketika ada sesuatu yang memang pantas memancing tawa. Nggak makan lapar, nggak minum haus. Apa yang membedakan Abu Bakar dengan yang lain? Kata Ibnu Umar, keyakinan
Abu Bakar yang ada di dadanya sebesar gunung. Ditonjolkan apanya? Keyakinannya. Jadilah Abu Bakar sebagai as-siddiq, siddiqul akbar, yang kalau boleh Nabi mengikat Khalil, beliau akan mengikat Khalil dengan Abu Bakar, dan tidak boleh karena beliau sudah terikat Khalil dengan Allah Rabbul Alamin. Karena tidak boleh ada yang ketiga, tidak boleh ada yang keempat, tidak boleh ada yang kelima. Cukup dua. Khalilullah di muka bumi ini cukup dua. Seandainya boleh tiga, Abu Bakar. Kayak apa Abu Bakar? Dan yang ditonjolkan oleh Ibnu Umar, tentu Ibnu Umar lebih tahu tentang Abu Bakar daripada kita semua. Yang ditonjolkan apa? Keyakinannya. Nah, bandingkan dengan keyakinan kita hari ini yang sangat-sangat rapuh. Sudah tahu riba itu haram, dia bekerja di tempat riba. Dari dia tahu bahwa riba itu haram sampai hari ini sudah hampir 9 tahun. Enggak keluar-keluar. Kenapa? Keyakinannya rapuh sekali, tipis sekali, sampai tega-teganya mengatakan, kalau saya keluar dari perusahaan riba ini, anak istri saya makan apa? Saya bisa kerja apa? Umur saya sudah hampir 50 misalnya. Tega-teganya, ya. Dia mengira bahwa dia yang mengatur hidupnya. Dia mengira bahwa Allah itu al-mudabbir satu-satunya, yang menempatkan si A kerja di sini, si B gaji sekian, si C begini begitu. Hanya Allah Rabbul Alamin. Lupa dia. Ini dia. Padahal sholat, puasa, beberapa kali umrah, haji sudah, sering ngaji sunnah, tapi rapuh keyakinannya. Ini yang membedakan kita dengan para sahabat salah satunya. Yang dengan perbedaan ini, para sahabat diangkat setinggi-tingginya oleh Allah. Musuh-musuh para sahabat, Yahudi dan Nasrani, direndahkan serendah-rendahnya oleh Allah Rabbul Alamin. Sekarang kita terbalik. Musuh-musuh Islam, Yahudi dan Nasrani, Allah angkat setinggi-tingginya. Kekayaannya, persenjataannya, kemakmurannya, kehebatannya. Kaum muslimin direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Bagaimana saudara-saudara kita di Myanmar, di Moro, di Patani, di Kashmir, di Palestina, di Syria, Allah rendahkan serendah-rendahnya, termasuk di negeri kita ini. Mayoritas jumlah kita, betul. Tapi bagaimana? Rendah. Ya, siapa yang merendahkan? Allah Rabbul Alamin. Antum jangan bilang yang membikin Amerika, Eropa, Jepang kaya jaya itu setan, iblis. Bukan. Yang membikin Amerika, Eropa, Jepang, orang-orang kafir jaya, menang, kuat siapa? Allah Rabbul Alamin. Sama dengan yang membikin para sahabat jaya di hadapan Romawi dan Persia, siapa? Allah Rabbul Alamin. Yang membikin hari ini kaum muslimin terpuruk, porak-poranda, siapa? Allah Rabbul Alamin. La haula wa la quwata illa billah, ya kan? Iblis enggak punya kekuatan, setan enggak punya kekuatan, illa billah. Ya. Nah, apa sebabnya? Keyakinan. Ya. Kalau antum tidak percaya, coba antum tes. Yang orang-orang awam, kaum muslimin awam, yang kadang sholat, kadang tidak, tapi muslim. Jangan katakan mereka kafir, ya.
Hati-hati. Syubhat khawarij di mana-mana nih. Ya. Jarang sholat, jarang puasa, suka minum khamar. Muslim kafir? Muslim. Kalau memang dia muslim, kalau memang dia bersyahadat. Ya, jangan mudah-mudah mengkafirkan sesama muslim. Nah, cari mereka yang awam, yang suka main judi misalnya, ya. Menurut Bapak, apakah rezeki itu datang dari judi? Ya. Saya kira sebodoh-bodoh seorang muslim, mereka akan menjawab enggak. Enggak. Ya. Tahu dia. Tahu. Ya. Menurut Bapak, menyuap itu mendatangkan rezeki apa tidak? Saya kira mereka enggak tega mengatakan iya. Saya kira ini awam ya, tapi muslim. Jangan orang Jepang, jangan orang Amerika. Kaum muslimin awam. Insya Allah mereka akan mengatakan tidak. Berjudi, menyuap, tipu-tipu, bohong, nggak akan mendatangkan rezeki. Rezeki itu didatangkan dengan jujur, amanah, kerja keras, berdoa, silaturahim, banyak sedekah. Ini keluar dari mulut kaum muslimin yang awam sekalipun, apalagi antum yang ngaji. Tetapi lihat prakteknya. Nah, lihat prakteknya. Jauh dari apa yang mereka ucapkan ketika ngobrol, apalagi ketika ngaji. Apalagi ketika ngaji, jauh. Ini dia. Jadi apa yang dia ketahui dengan apa yang dia yakini jauh. Jauh, itu penyakit. Ambil contoh yang mudah. Betapa keyakinan itu luar biasa mahal. Ada orang yang ditentukan oleh Allah mati. Antum belajar takdir, saya belajar takdir. Kita nggak usah bahas tentang takdir, kita sudah belajar apa itu takdir. Takdir, qadar, qada sama. Jangan ikuti syubhat Mu'tazilah, Qadariyah dan lain-lain. Takdir itu begini, kalau qada begini, kalau qadar begini. Ya, Allah akan menentukan setelah kita berusaha. Salah. Sebelum kita berusaha, bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah bikin takdir apa belum? Sudah apa belum? Sudah. Sudah selesai apa baru wacana? Sudah selesai sempurna apa baru sketsa? Istilah kita. Ya, baru oret-oretan. Apa sudah selesai? Sudah selesai. Ya, kapan? Sebelum bumi selesai, sebelum langit selesai diciptakan. Belum ada langit, belum ada bumi. 50.000 tahun sebelum langit ada, sebelum bumi ada. Takdir manusia, saya, antum, kita semua sudah selesai. Selesai apa? Selesai ditulis di sebuah tempat yang bernama Lauh Mahfud. Kita nggak bahas takdir. Kita yakin ya, saya yakin antum sudah lulus. Saya harap antum tidak ada yang terkena syubhat Mu'tazilah, Qadariyah, apalagi Jabariyah. Ya, wajib kita meyakini takdir sesuai kaidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sudah ditulis semua, sudah selesai. Nah, Allah takdirkan si fulan mati tanggal 10 Januari misalnya.
Allah takdirkan si fulan mati 10 Januari. Ya. Berhubung si fulan ini karena sakit, sebabkan macam-macam. Mati bisa karena tabrakan, bisa karena dibunuh, bisa karena gantung diri, bisa karena sakit. Sakit jantung misalnya. Nah, si fulan ini tanggal 10 Januari Allah tulis meninggal. Asbabnya sakit jantung. Berhubung si fulan ini dokter ahli jantung dan dia punya rumah sakit jantung yang bagus, dia punya teman-teman yang sesama spesialis jantung, akhirnya matinya mundur, bukan 10 Januari tetapi 10 Maret misalnya. Mungkinkah? Mungkinkah ini terjadi? Mungkinkah ini terjadi? Nggak mungkin. Berarti lemah sekali Allah, bodoh sekali kalau begitu Allah. Ya, rencana Allah digagalkan oleh keadaan manusia. Nggak mungkin. Antum tahu, saya tahu, itu takdir, kita sudah belajar. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal yang sudah ditulis oleh Allah itu tiba sampai, maka tidak bisa mundur, tidak bisa maju sedikit pun, sedetik pun, apalagi menit, apalagi jam. Nah, lihat. Padahal berobat, masuk rumah sakit, halal haram. Jawab. Minum obat, disuntik, diinfus, masuk rumah sakit, dirawat, halal haram? Halal. Halal kan? Bagaimana yang haram? Ke dukun, ke paranormal, ya, pengobatan-pengobatan yang tidak jelas dengan bantuan jin. Lebih-lebih lagi nggak mungkin ada faedahnya. Nggak mungkin bisa menunda ajal. Yang halal saja nggak mungkin, apalagi yang haram. Ini wajib kita imani. Antum harus tahu, yang bisa menyebabkan kebaikan takdir itu keburukan apa kebaikan? Kebaikan. Coba saya ajak antum, menyegarkan ingatan antum. Yang bisa memanjangkan umur, ya, itu karena suasana hati senang, olahraga, sering dengerin musik, nyantai, ketawa-ketawa mulu, apa silaturahim? Jawab. Silaturahim. Saya berbicara di hadapan antum yang sudah ngaji, yang faham qala Allah wa qala Rasul. Saya nggak ragu bahwa antum yakin yang akan memanjangkan umur itu silaturahim, bukan musik, gaya hidup senang, ketawa mulu. Ya, silaturahim. Kata siapa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk kita ragu dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ulama menafsirkan panjang di sini, panjang sebutannya, panjang asarnya, bukan 60 tahun jadi 80 tahun, bukan 60 tahun jadi 70 tahun, tapi yang dimaksud panjang di sini adalah panjang sebutannya, panjang asarnya, panjang manfaatnya bagi manusia. Misalnya para ulama, bolehkah menafsirkan seperti ini? Jawabnya boleh kalau itu keluar dari lisan Nabi, minimal dari para sahabat. Mana? Adakah Nabi pernah mengatakan seperti itu? Maksudnya panjang umurnya di sini, panjang asarnya, panjang manfaatnya. Kalau tidak, kita tahu memahami satu lafaz, terutama Al-Quran dan Sunnah, kita harus pahami secara
Zohir. Zohirnya panjang-panjang. Ya, kan Nabi lebih tahu dari kita. Dan Nabi bukan orang yang suka bikin apa itu teka-teki. Nabi nggak mungkin membiarkan umatnya sesat. Kalau Nabi yang dimaksud Nabi panjang di sini, panjang asarnya, panjang sebutannya. Kok yang keluar dari mulut Nabi panjang umurnya, berarti Nabi bikin teka-teki. Yang ini tentu membahayakan umatnya. Ya, sama dengan Allah nggak punya tangan, misalnya. Tapi Allah bilang, aku menciptakan Adam dengan kedua tanganku. Ya, kira-kira potensi menyesatkan ada nggak? Ada sekali. Ya, dan tentu ini sebuah kebohongan kan? Allah nggak punya tangan, tapi Allah bilang, ma mana'aka antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Wahai iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam, padahal Adam telah aku ciptakan langsung dengan kedua tanganku. Padahal Allah nggak punya tangan. Berarti satu, menyesatkan kalimat ini. Mustahil kan Allah mau menyesatkan hambanya. Yang kedua, tidak fasih. Tidak fasih, mustahil Allah berbicara tidak fasih. Ya. Yang ketiga, Allah tidak sayang kepada hambanya. Ya. Kan Allah itu sayang kepada hambanya, nggak mau hambanya sesat. Kalau Allah nggak punya tangan tapi bilang aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku, berarti Allah menginginkan hambanya sesat. Ya, begitu juga ini. Nabi mengatakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Maka tidak berlebihan dan sempatasnya apa yang diucapkan Syekhul Islam, Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain, bahwa yang dimaksud panjang umur betul-betul panjang. Betul-betul panjang. Ya. Barangkali ada pertanyaan, bukankah umur sudah ditentukan? Saya jawab, tadi juga sudah ditentukan. Si fulan ini memutuskan silaturahim, si fulan ini menyambung silaturahim, sudah ditentukan apa belum? Sudah, sama-sama sudah ditentukan. Apakah ada masalah? Tidak ada. Ini diperjelas dengan adanya dua catatan. Dua catatan. Catatan pertama tadi sudah kita bahas. Di sebuah tempat Lauh Mahfuz. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Segala sesuatu telah kami tulis, telah kami catat. Tidak ada yang tertinggal. Hal yang paling besar, sedang, kecil, paling kecil, yang paling sederhana, jatuhnya sehelai daun. Antum dekati sebuah pohon, antum pegang daunnya, daun ini kapan jatuh? Allah sudah punya catatan. Daun yang ini kapan jatuh? Allah sudah punya catatan. Jatuhnya sehelai daun. Saya menggerakkan tangan di sini berapa kali, Allah telah tulis. Dan pas pasti. Gak ada yang tidak ditulis. Dan sifat tulisan ini, Ibnu Abbas menirukan sabda Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan tinta sudah kering. Artinya selesai. Tidak ada perubahan sedikit pun. Tapi jangan lupa, catatan ini oleh Allah di apa? Diulang lagi. Diulang lagi. Ya, ini para ulama tidak berpegang dengan satu dalil, satu ayat, satu hadis, meninggalkan hadis yang lain. Itu jadinya firqah. Firqah Khawarij itu begitu.
kemana-mana dia teriak inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Itu saja yang dipegang, dalil-dalil lain dibuang. Beda dengan para ulama Ahlus Sunnah, semua dalil dipakai. Nah, dalam hal ini ingat riwayat Muslim bahwa catatan di Lauh Mahfuz itu diulang lagi ketika kita manusia berumur 120 hari 4 bulan. Di mana? Di perut ibu kita. Diulang lagi. Disebutkan di situ dari mulai air ayah masuk ke air ibu. Malaikat penjaga rahim selalu bertanya kepada Allah. Malaikat penjaga rahim selalu bertanya kepada Allah, ya Allah, akan dijadikan apa tidak? Kata Allah, jadikan, jadi. Kata Allah, jangan dijadikan, maka dikeluarkan dalam bentuk darah, keluar bersama darah haid. Maka umumnya hampir semuanya wanita haid berarti tidak hamil, gitu ya. Kalau Allah bilang jadikan, jadi apapun yang terjadi, ya. Nah, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 120 hari. Apa yang Allah lakukan? Allah tiupkan ruh. Allah tiupkan ruh sehingga hidup. Tadinya mati. Loh, mati kok bergerak? Ya, tidak semua yang bergerak itu hidup, punya nyawa. Pohon kan bergerak dari kecil, membesar, membesar, membesar. Apakah ada ruh? Enggak ada. Ada nyawa? Enggak ada. Disebut hidup? Tidak, mati. Menurut kaidah syar'i, menurut ilmu biologi saja dikatakan hidup, ya. Kaidah syar'i mati. Maka antum gambar pohon boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh gambar hewan, manusia. Itu hidup, bernyawa. Tumbuhan tidak bernyawa, walaupun orang bilang hidup, maka boleh digambar. Nah, janin dari 0 sampai 120 hari mati, belum ada ruh, belum hidup, tapi terus berkembang, membesar, membesar. Mungkin membentuk calon tangan, calon kaki, kepala, dan seterusnya, tapi belum dikatakan hidup, belum ada ruh. Nah, 120 hari itu Allah tiupkan ruh. Nah, hiduplah dia. Setelah itu Allah diktikan kepada malaikat tadi apa? 4 hal. 4 ini garis besarnya, ya. 4 ini judulnya, bukan contohnya 1, 2, 3, 4, bukan jenisnya. Yang satunya bisa memakan ribuan lembar, ya. Rizki misalnya, apakah cuma dikatakan rizki sekian titik? Enggak, rinci sekali. Tanggal 5 Dzulhijjah dia dapat rizki berapa, tanggal 6 Dzulhijjah dapat rizki berapa, dari pagi dia jualan dapat apa, ya. Dari pagi dia dikasih susu ibunya dapat berapa tetes, berapa cangkir, berapa liter. Itu rinci, rinci. Itu baru rizki, ya. Nah, dalam hal rizki ini ada catatan bercabang, ada catatan tambahan dari Lauh Mahfuz. Apa tadi? Tulis tanggal 5 Dzulhijjah, misalnya dia dapat rizki misalnya 300.000, ya. Tapi kalau pagi harinya dia sedekah, nolong fakir miskin, tambah
jadi 700.000 misalnya. Adakah catatan seperti itu? Ada. Sedikit berbeda dengan catatan di awal. Gitu. Sama dengan umur tadi. Tulis umurnya dia 50 tahun. Tapi kalau dia rajin menyambung silaturahim ke keponakan, ke paman, ke bibi, apalagi orang tua, tambah jadi 70 tahun. Ada begitu. Kenapa? Karena sabda Nabi tadi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, falyasil rahimah, sambunglah silaturahim. Patutkah kita ragu dengan janji Nabi, sabda Nabi ini? Enggak patut. Kita muslim, kita mukmin, kita beriman, kita yakin dengan sabda Nabi. Ini yang saya maksud. Luar biasa ini. Ketika seorang muslim punya keyakinan seperti ini, ya, dari mulai ajal, rizki, jodoh nggak ada. Maksudnya nggak ada itu, nggak ada, 4 itu nggak ada, kata-kata jodoh nggak ada. Ya, yang ada adalah umur, ajal ya, rizki, kemudian amal. Ya, dia akan sholat berapa kali, dia akan puasa berapa kali, berapa ayat Al-Quran yang dia baca di hari itu, ya, sampai dia mati, berapa kali dia menghatamkan Al-Quran, berapa kali dia minum khamar, berapa kali dia berjudi, berapa kali dia mukul orang, berapa kali, seluruh amal dia ada di situ. Bahagia celakanya, masuk surga apa masuk neraka, mukmin apa kafir, ya, itu satu orang. Kalau dikumpulkan berapa jilid kitab, itu baru satu orang. Bayangkan dari dia lahir sampai dia mati, seluruh ucapannya, perbuatannya, kecelakaannya, musibahnya, semua ditulis semua dan didiktikan semua oleh Allah, dicatat oleh malaikat tadi. Itu baru satu orang. Bagaimana sekian miliar manusia, dari Nabi Adam sampai manusia terakhir? Di situ baru kita faham, lau kanal bahru midadan, seandainya seluruh air lautan jadi tinta, dipakai untuk menulis ucapan-ucapan Allah, firman Allah, maka habis itu air lautan, firman Allah belum habis ditulis. Ya bayangkan, satu manusia saja berapa kitab itu, ya, belum hewan, belum tumbuhan, belum batu, belum gunung, belum semuanya Allah ucapkan. Belum Allah berbicara pada Jibril, ya, Allah berbicara kepada malaikat maut, Allah berbicara kepada siapapun yang Allah kehendaki. Ya, ini dia. Kita mulai dari sini, keyakinan kita insya Allah Ta'ala akan tumbuh, ya, karena seluruh kebaikan yang kita inginkan itu penyebabnya adalah kebaikan tadi. Kalau ingin panjang umur, silaturahim. Kalau ingin tertahan dari berbagai macam bala, maka rajin sedekah, ya. Kalau ingin sembuh dari penyakitnya, rajin sedekah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hasinu amwalakum bizzakah wa dawu amradakum bisadaqah. Bentengi harta kalian dengan cara bayar zakat, obati penyakit kalian dengan cara memperbanyak sedekah. Itu dia. Bukan suap. Bukan suap. Ya. Contoh menarik. Barangkali ada di antara antum yang suka ikut tender, ya, biasa kehidupan sehari-hari, ya kan? Antum biasa ikut tender ke instansi pemerintah, perusahaan besar, pengadaan, bikin ini, bikin itu. Perusahaan antum perusahaan tidak terlalu besar.
Antum mau ikut tender, saingannya banyak, ada beberapa perusahaan besar, tapi bismillah, mudah-mudahan Allah menangkan rizki nilai 3 miliar misalnya, untung hampir 1 miliar ya. Antum kebetulan kenal dengan salah satu direksinya. Nah, si teman antum ini, salah satu direksinya ini bilang, kalau Bapak pengen menang, serahkan ke saya 50 juta. Ya, saya jamin tender Bapak menang. Karena kebetulan saya yang jadi panitia ini, saya menentukan. Ya, 50 juta kecil, untungnya kan 1 miliar. Ya, antum tergoda, misalnya, antum kasih 50 juta, ya, dan menang, ya, dapat untung 1 miliar. Saya nanya, berdasarkan catatan di Lauh Mahfud, ya, bukan berdasarkan catatan di sini. Hari itu antum menang tender dan dapat untung 1 miliar. Itu gara-gara nyuap 50 juta? Apa gara-gara catatan telah mendahului? Tolong jawab. Gara-gara apa kira-kira? Hah? Hari itu antum menang tendernya, dapat untung 1 miliar. Itu gara-gara antum nyuap? Apa gara-gara catatan telah mendahului? Jawabnya, kalau antum belajar takdir, tentu antum berani mengatakan ini memang sudah dicatat. Nyuap nggak nyuap pasti menang, ini sudah dicatat. Ah, lihat nih, dengan mengetahui rahasia takdir, antum nggak sudi nyuap. Kenapa? Nyuap nggak nyuap, ini takdir saya hari ini, saya menang tender walaupun saingan saya besar-besar. Ini takdir dari Allah, ini tulisan dari Allah, ini bocorannya, ini prakteknya. Ya. Nah, dengan demikian setelah antum menang tender, kira-kira antum nyuap senang apa nyesel? Mestinya nyesel. Tahu begini ngapain nyuap ya? Kan udah dicatat bahwa saya harus menang. Ini kan takdir kan? Ini takdir. Nggak mungkin berubah, kan sudah ditulis di Lauh Mahfud. Dan nggak mungkin perubahan itu karena maksiat. Nyuap maksiat bukan? Maksiat. Mana mungkin maksiat menyebabkan kebaikan? Dapat uang 1 miliar baik apa buruk? Baik. Kok disebabkan oleh nyuap? Nggak mungkin. Ini dia. Orang Jepang, orang Amerika, orang Eropa nggak tahu rahasia ini. Antum tahu, saya tahu. Mestinya kita bersyukur. Ini bocoran ini. Allah membocorkan rahasia ini. Mestinya kita senang dapat bocoran, ya kan? Kenapa kita tidak manfaatkan? Allah sudah membocorkan, nggak mungkin ada kemaksiatan menyebabkan kebaikan. Yang ada kebaikan menyebabkan kebaikan. Silaturahim kan baik, menyebabkan kebaikan lain. Apa? Panjang umurnya. Sedekah kan baik, menyebabkan apa? Tambah rizki. Sedekah kan baik, menyebabkan apa? Penyakitnya sembuh dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang harus kita yakini. Itu yang hilang dari kita. Yang ada di otak kita mirip dengan apa yang ada di otaknya orang-orang Yahudi. Yahudi betul begitu. Ya kalau nyuap menang, kalau nggak nyuap kalah. Yahudi, Nasrani, Jepang, Amerika, Eropa, orang-orang kafir begitu. Kita kaum muslimin, kita kaum mukminin, kita umat Nabi Muhammad SAW yang yakin dengan sabda-sabda beliau, nggak mungkin keburukan menyebabkan kebaikan. Keburukan itu pasti menyebabkan keburukan pula.
Di sini banyak ulama yang jawab itu nyuap dapat untung kelihatannya. Besoknya anaknya sakit, anaknya kena narkoba, istrinya selingkuh, rumahnya kebakaran, mobilnya tabrakan. Hal yang kayak gitu kan sering kita saksikan. Mau? Jangan mau seperti itu. Memang dapat 1 miliar, tapi kebakaran, kecelakaan, anaknya sakit, kena narkoba, istrinya selingkuh, dibayar 5 miliar, nggak terbayar. Mau seperti itu? Jangan. Keyakinan seorang muslim. Ya, pupuk keyakinan ini bahwa ketika antum menang tender itu bukan karena antum nyuap, tapi karena catatan telah mendahului. Itu ucapan Nabi kepada siapa? Kalau antum tahu? Abu Bakar, Umar, Utsman? Enggak. Bocah kecil, umur berapa? 7 atau 8 tahun. Ibnu Abbas. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sa'anta fas'in billah. Jika engkau minta tolong, mintalah tolong kepada Allah saja. Jika engkau minta, mintalah kepada Allah saja. Seandainya seluruh manusia sepakat untuk mencelakai engkau, enggak akan engkau celaka kecuali dengan apa yang telah Allah tulis. Jika seluruh manusia sejagat raya ingin mengangkat engkau, mengorbitkan engkau, memberikan manfaat kepada engkau, enggak bisa kecuali illa ma kataballahu lak, kecuali apa yang telah ditulis oleh Allah. Jadi kebaikan-kebaikan, keburukan-keburukan yang menimpa kita, jangan lihat asbab. Ini sudah ditulis. Kalau asbabnya baik, nggak masalah. Saya sehat, asbabnya karena saya makan nggak jauh dari buah-buahan, sayur-sayuran, saya nggak makan sembarangan, jeruan, segala macam, santan-santan. Ini kan baik, ini nggak dosa, silahkan, boleh diyakini, gitu ya. Dan memang nggak ada yang mengingkari itu, boleh, ya. Tetapi kalau antum bilang saya sehat, saya panjang umur karena saya sering dengerin musik, karena saya selalu happy, seneng-seneng, ketawa-ketawa, bercanda sama perempuan, istri orang, ini coret. Nggak mungkin keburukan seperti itu menyebabkan kebaikan, ya. Nah, saya balik. Antum ditawarin tadi untuk nyuap 50 juta sama Pak Direksi tadi, antum tolak. Enggak apa, saya mau lurus-lurus saja. Saya pingin sportif. Kalau menang alhamdulillah, kalah ya sudah, bukan rezeki saya. Ya. Akhirnya antum kalah. Yang menang perusahaan lain, antum nggak jadi dapat untung 1 miliar, mungkin rugi transport, rugi waktu, ya. Pertanyaan saya, hari itu antum kalah tender, itu gara-gara antum nggak mau nyuap, apa gara-gara catatan telah mendahului? Gara-gara catatan telah mendahului. Pantaskah nyesel? Jangan. Ngapain nyesel? Malah senang. Alhamdulillah tadi saya nggak nyuap. Kalau saya nyuap, saya rugi 50 juta. Orang saya pasti kalah. Kan ini catatan takdir. Mungkin aku berubah? Tidak. Tadi Nabi mengatakan rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat, tinta sudah kering, nggak mungkin bisa berubah kecuali perubahan dari baik ke baik tadi. Nggak mungkin perubahan dari buruk ke baik. Ini dia. Ternyata ilmu bisa mendatangkan keyakinan, ilmu yang lebih rinci. Selama ini kaum muslimin ilmunya kurang rinci, kan? Ilmunya kurang rinci, ya. Silaturahim, memanjangkan umur, mendatangkan rezeki, titik.
maka rinci. Oleh karena itu ciri khas majelis salaf, ciri khas ulama salaf dalam pembahasannya selalu memenuhi dua sifat. Apa? Taksil, tafsil. Taksil, tafsil. Apa taksil? Betul-betul berdasarkan dalil. Ada usulnya, ada asalnya. Sahih. Yang kedua, tafsil. Apa tafsil? Rinci. Rinci. Saya nanya, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Jabariyah, bahkan Syiah, Rafidhah, pakai dalil nggak? Pakai dalil nggak? Pakai. Al-Quran dan Sunnah? Iya. Iya. Bahkan yang mengatakan Ali kafir, Muawiyah kafir, Amr bin As kafir, pakai dalil. Inil hukmu illa lillah wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Mau dikemanakan lagi? Yang tidak berhukum dengan hukum Allah kafir. Ini Ali dan Muawiyah tidak pakai Allah hukumnya, pakai dua manusia, Amr bin As dan Abu Musa al-Asy'ari. Ali kafir, Muawiyah kafir. Lihat, Khawarij pakai dalil. Makanya banyak yang tergoda, banyak yang terkesima. 12.000 bayangkan, 12 atau 11.000, antara 11 sampai 12.000, kan bukan jumlah yang sedikit ukuran hari itu. Kenapa? Pakai dalil, luar biasa. Tapi tidak tafsil, tidak dirinci. Setelah dirinci, ketahuan, datanglah Ibnu Abbas, iqamatul hujjah di hadapan mereka dengan rinci tafsil 3/4 atau 2/3. Antara 2/3 sampai 3/4, ya, antara 6.000 sampai 7.000, ya. Yang apa? Yang taubat. Yang taubat. Karena apa? Karena Ibnu Abbas datang membawa tafsil, membawa rincian. Ini pembahasan salaf, bukan mujmal, garis besar. Kalau secara mujmal saja, itulah firqah itu selalu semua pakai dalil, tapi mujmal sekali. Istilah kita mentah sekali. Yang matang siapa? Salaf, Ahlus Sunnah wal Jamaah.